keluarga Katolik. Nah, jumpa kembali. Hari ini saya akan menyapa kita semua dalam Inspirasi Sabda hari ini, hari Jumat, tanggal 22 Oktober 2021. Sabda yang akan kita dengarkan pada hari ini diambil dari Injil Suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit. Tetapi mengapa kalian tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa kalian tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tak akan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus membawa kabar akan kedatangan kerajaan Allah bagi kita, dan bagaimana kita harus menanggapinya dengan kesiapsediaan diri kita tentunya. Pesannya bahwa Yesus mengajak setiap orang, setiap kita untuk siap sedia dan berjaga-jaga akan segala kemungkinan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, tentulah ada konsekuensi bagi kita yang menerima ataupun yang menolak kedatangannya. Mawas diri dan peka terhadap situasi yang terjadi di sekitar kita. Tadi dalam Injil, Yesus mengkritik orang-orang yang bersikap masa bodoh. Mereka memang memahami apa yang disampaikan Yesus dalam ajarannya, tetapi mereka bersikap masa bodoh, cuek, dan menutup diri, tidak antusias menanggapi pewartaan Yesus. Padahal mustahil menutup mata dengan kenyataan yang disampaikan oleh Yesus. Harusnya seperti ini. Oh ya, mungkin inilah yang harus kulakukan ketika kerajaan Allah itu datang. Nah, tetapi untuk mereka seakan-akan mereka menutup mata walaupun mereka memahami. Beberapa waktu yang lalu saya dikejutkan sebuah peristiwa keluarga yang datang untuk meminta doa untuk anaknya yang sudah meninggal dunia. Peristiwanya ketika saat itu anaknya yang baru berusia balita sedang bermain di dalam rumah mereka sendiri, dan tidak mengetahui dan tidak ada yang melihat ternyata anak itu mengkonsumsi sebuah racun serangga yang diletakkan begitu saja di tengah-tengah ruangan rumah mereka. Sementara anak itu sedang bermain. Lalu lama-kelamaan anak itu pun menampakkan reaksi yang berbeda dari biasanya. Mulai kelihatan lemas, mual, begitu, tidak bergairah lagi untuk bermain. Lalu bapak dari anak itu bertanya, jangan-jangan dia memakan sesuatu seperti itu. Tetapi sang istri menjawab, tidak, dari tadi toh anak itu bermain. Entah karena tidak tahu atau karena takut. Nah, si istri hanya menjawab begitu saja. Lalu beberapa waktu kemudian anak itu pun tidak sadarkan diri karena mungkin racun itu sudah bereaksi di tubuhnya. Anak itu pun muntah-muntah lalu tidak sadarkan diri lagi. Nah, disitulah mereka baru berinisiatif untuk membawa anak itu ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Tetapi karena racunnya memang sudah bereaksi di tubuh anak itu dan tidak kuat melawannya, sebelum tiba di rumah sakit, anak itu pun mengembuskan nafas terakhirnya. Pastilah ada penyesalan di balik tangisan yang terjadi atas peristiwa anak tersebut.
Saudara-saudariku yang terkasih, bukan mau mempersalahkan, tetapi Yesus menghendaki kita dalam Injilnya hari ini supaya kita tanggap pada situasi zaman ini, melihat tanda-tanda PK apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun saat ini kita sudah mengalami keadaan yang cukup membaik di daerah kita, yang mungkin sudah dinyatakan lebih baik dari pengaruh atau dampak pandemi. Nah, untuk anak-anak yang sudah mulai bersekolah tatap muka, vaksinasi sudah hampir diterima menyeluruh di setiap daerah kita. Bantuan selalu datang ketika kita mengalami situasi sulit. Kita dihibur oleh sahabat-sahabat ketika kita mungkin dalam kesulitan. Mampukah kita melihat semuanya itu sebagai kerajaan Allah yang hadir bagi kita? Lalu apa tindakan kita untuk selanjutnya? Mari bersikap PK, berorientasi ke depan, membaca tanda-tanda zaman, dan berbuah tentunya dalam tindakan. Di rumah, sebagai bapak dan ibu, harus selalu membuat skala prioritas mungkin, perencanaan, mana yang menjadi kebutuhan hari ini, apakah semuanya harus dihabiskan pada saat ini? Lalu bagaimana untuk pemenuhan kebutuhan hari esok, lusa, dan masa depan untuk anak-anak? Nah, dalam pekerjaan, dengan cara kerja dan kemampuan saya saat ini, dapatkah menjamin kelangsungan hidupku ke depannya? Apa yang dapat kulakukan untuk meningkatkan kualitas hidupku? Bagi kita yang dalam bangku pendidikan, cukupkah hanya mengandalkan media sosial yang serba instan di internet? Bagaimana kalau ke depannya semua itu tidak ada lagi tersedia? Apa modal saya? Masing-masing pribadi kenali diri, kenali situasi, dan kenali orang lain di sekitar kita. Apa yang perlu kuperbaiki lagi dan lagi? Saya harus punya strategi agar tak ada penyesalan di kemudian hari karena salah langkah, kurang perhitungan, atau kurang PK dan sebagainya. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang ditegur Yesus pada hari ini, yang menerima ganjaran akibat sikap masa bodoh terhadap sesama kita, yang sebenarnya merugikan diri kita sendiri. Masa bodoh karena masa pandemi membuat kita terbiasa untuk tidak bersama dengan orang lain, membatasi diri dari orang lain, biasa tanpa kebersamaan. Berjaga-jagalah untuk segala kemungkinan yang akan terjadi dalam hidup kita, karena kita tidak tahu apa rencana Tuhan yang akan terjadi. Tetapi paling tidak, kita telah lebih dulu mempersiapkan diri dengan bertanya, Tuhan, apakah yang Engkau kehendaki untuk aku perbuat? Semoga Tuhan menguatkan hari-hari perjuangan kita. Salam.